Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan materi angka indeks. Eh, yang beranggotakan Gilang Anugrah dan saya sendiri Yusuf Hidayat dan Muhammad Edi Ridho. Baik, karena di sini tugas individu, saya akan menjelaskan tugas ini sendiri. Yang pertama ada macam-macam angka indeks. Yang pertama indeks harga konsumen. Yang kedua indeks harga perdagangan pasar. Yang ketiga indeks nilai tukar petani. Yang keempat indeks produktivitas. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah ukuran perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Contoh soalnya bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Pembahasannya eh, untuk menghitung indeks harga tersebut pada tahun 2007 kita menggunakan rumus jumlah PO dikali XO sama dengan hasil dari jumlah ini 423.600 dan jumlah PN dikali XN yaitu 488.400. Dan cara mencari indeks harga konsumennya kita dapat menggunakan rumus ini dengan PN dikali XO dibagi PO dikali XO dikali 100, yang dimana 488.400 dibagi 423.600 dikali 100 yang hasilnya 115,3. Jadi indeks harga konsumen pada tahun 2007 adalah 115,3. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar adalah indeks yang mengukur perubahan harga rata-rata barang yang dijual dalam jumlah besar atau grosir oleh pedagang sebelum sampai ke konsumen. Baik, di sini ada contoh soal dalam bentuk tabel. Nah, baik, di sini rumus untuk mencari indeks harga perdagangan ialah IHPP sama dengan jumlah harga tahun berjalan dibagi jumlah harga tahun dasar kemudian dikali 100. Nah, jumlah harga tahun dasar 2015 mangga 18.000, durian 25.000, melon 9.000, sirsa 10.000, anggur 30.000. Maka jumlah dari semua itu 92.000. Jumlah harga tahun berjalan mangga 120, durian 30, melon 10.000, sirsa 12.000 dan anggur 31.000. Dan jumlah dari semuanya 103.000. Jadi IHPB tahun 2016 adalah 103.000 dibagi 92.000 dikali 100 dan hasilnya 1119 dikali 100 sama dengan 111,9. Dan yang ketiga ada indeks nilai tukar petani. Indeks nilai tukar petani adalah indikator kesejahteraan petani diperoleh dari perbandingan harga yang diterima petani dan dibayar petani. Di sini ada contoh soal dalam bentuk tabel. Pembahasannya biaya dibayar petani. Ada ini nama daerah Alenda 2015 27.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 sama dengan 30.000. Dan Alenda 2016 29.000 ditambah 3.000 ditambah 2.000 34.000
Samarinda 2015 30.000 ditambah 40.000 ditambah 1.000 35.000. Samarinda 2016 30.500 ditambah 4.500 ditambah 2.000 sama dengan 37.000. Abalenda 2015 23.500 ditambah 1.000 ditambah 500 sama dengan 25.000. Abalenda 2016 25.500 ditambah 2.000 ditambah 1.500 29.000. Penerimaan petani Alenda 2016 34.000 dikali 110% sama dengan 37.400. Alenda 2016 37.000 dikali 125% sama dengan 46.250. Alenda 2016 29.000 dikali 105% sama dengan 3.450. Dan keuntungan petani Alenda 2016 37.400 dikurang 34.000 hasilnya 3.400. Samarinda 2016 46.250 dikurang 37.000 sama dengan 9.250. Samarinda 2016 30.450 dikurang 29.000 sama dengan 145.000. Jadi petani paling sejahtera adalah petani Amalenda, sedangkan petani yang paling tidak sejahtera adalah petani Amalenda. Baik. Yang keempat ada indeks produktivitas. Indeks produktivitas adalah ukuran yang menunjukkan perubahan kinerja atau kemampuan dalam periode tertentu. Indeks produktivitas dapat dihitung untuk berbagai bidang seperti pertambangan, sumber daya manusia, dan bisnis. Sini ada contoh soal dalam bentuk tabel. Kita masuk kepada indeks tertimbang. Sebentar. Ya, di sini ada indeks tertimbang dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode Last Payres. Metode Last Payres adalah metode untuk menghitung indeks harga yang menggunakan jumlah barang pada tahun dasar sebagai acuan. Di sini terdapat contoh soal ya, dan saya jelaskan sesuai dengan yang Ibu Nurul jelaskan. Di dalam PPT Ibu Nurul rumusnya IL sama dengan jumlah HT dikali HO dibagi jumlah HO dikali KO kemudian dikali 100. Nah, jadi di sini HO adalah harga pada tahun dasar dan HT pada tahun T. Dan KO kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot. Yang kedua ada metode PASC, di mana metode PASC memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Di sini indeks PASC menggunakan rumus jumlah PN dikali XQN
dibagi jumlah PO dikali QN. Kemudian dikali dengan 100. Nah, di sini ada PN dikali XO dan PO dikali XO. Maka jumlahnya segini, 1.819.500, dan jumlah dari POX dikali QN 1.652.400. Maka kita masukkan angka ini ke dalam rumus dan hasilnya 110,11. Yang ketiga ada metode Fisher, di mana indeks harga Fisher adalah rumus indeks yang digunakan dalam statistik harga untuk mengukur perkembangan harga barang dan jasa berdasarkan keranjang dari periode dasar dan periode berjalan. Nah, di sini cara mencari indeks Fisher, cara mencari indeks menggunakan metode Fisher, yaitu kita harus mencari indeks Liebey-Ress dan indeks PASC. Kemudian kita memasukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya indeks Fisher sama dengan akar dari indeks Liebey-Ress dikali dengan indeks PASC, kemudian baru diakarkan. Nah, di sini indeks Liebey-Ress-nya 120 dan indeks PASC-nya 120. Kemudian dikalikan 120 dikali 120 10.400. Kemudian diakarkan menjadi 1.200. Jadi kesimpulannya metode Fisher, indeks harga menurut metode Fisher adalah 120. Ini menunjukkan bahwa rata-rata harga barang pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20% dibanding tahun 2020. Nah, di sini ada metode Drop-Bees sama dengan Fisher kurang lebih. Metode Drop-Bees ini menggunakan rumus indeks Drop-Bees sama dengan indeks Liebey-Ress ditambah indeks PASC dibagi dengan 2. Nah, di sini ada contoh soal berdasarkan penghitungan angka indeks Liebey-Ress dan PASC. Pada soal di atas dapat dihitung berdasarkan indeks Drop-Bees sebagai berikut. Nah, indeks Drop-Bees sama dengan di sini indeks Liebey-Ress-nya 105 dan indeks PASC-nya 110,4. Jadi 105 ditambah 101,4 dibagi dengan 2. 105 ditambah 101,4, 206,4 dibagi dengan 2 dan hasilnya 103,02. Dan kemudian ada metode Marshall-Edgeworth. Marshall-Edgeworth ini rumusnya indeks Marshall sama dengan jumlah PN dikali Q0 ditambah QN, Q0 atau QN, QO, dan dibagi jumlah PO dikali QO ditambah QM, kemudian dikali 100. Nah, di sini jumlah dari PN dikali QO ditambah QN sama dengan 5.087.000, dan jumlah PO dikali QO ditambah QN 4.281.000. Kemudian dikali 100 dan hasilnya 118,83. Metode Marshall ini menghitung dengan cara menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Nah, habis itu langsung dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun berjalan.
Nah, di sini ada metode Walsh. Metode Walsh ini indeks harga yang mengurangi bias pembobotan periode tertentu dengan rata-rata geometrik. Metode Walsh di sini menggunakan rumus indeks Walsh pada tahun 2009 dengan cara jumlah 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 PN ya, jumlah PN dikali akar Q QO dikali dengan QN. Kemudian dibagi jumlah jumlah PO dikali dengan akar QO kali QN. Nah, kemudian dikali dengan 100. Nah, di sini jumlah jumlah PN akar QO kali QN 26.628 dan jumlah dari PO akar QO kali QN 24.066 dikali dengan 100 dan hasilnya 110,65. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.